dan salam maca. Anak-anak maca di rumah, bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, yakni kegiatan pembelajaran jarak jauh. Begitu pula juga kita tak lupa mengucapkan salam dan taslim atas kunjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Khususnya anak-anak macaku kelas 4 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Bapak Guru harap semoga anak-anak macaku semuanya sehat, semangat dan berpartisipasi walaupun belajarnya di rumah. Mungkin ada di antara anak-anakku yang tidak sempat mengikuti pembelajaran ini. Kenapa? Karena ada yang kurang sehat. Nah, kalau semuanya ada yang kurang sehat, Bapak Guru mendoakan semoga cepat sehat dan bisa kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari berikutnya. Generasi macaku, alhamdulillah, dalam momen ini Bapak Guru dipertemukan dengan anak-anak macaku kelas 4 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai dalam program pembelajaran jarak jauh terpadu tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Senang rasanya saya, Bapak Guru Ahmad SPD, mengajar di Sekolah Dasar Negeri 220 Salohe, tepatnya di Desa Pempobulu, Kecamatan Podo, Kabupaten Sinjai. Anak-anak macaku, tak bosan-bosannya Bapak Guru menyampaikan bahwa pandemi belum berakhir. Olehnya itu, untuk terhindar dari virus corona, kita wajib menerapkan 5M. Mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga anakku. Nah, yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Itulah tadi salah satu dari penerapan kesehatan. Baik, anak macaku, sebelum Bapak Guru menjelaskan materi pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Olehnya itu, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak macaku di rumah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu adalah pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, tepatnya berada di pembelajaran 4. Baik anakku, ini ada sumber belajar kita hari ini, itu bersumber dari buku tematik kelas 4 tema 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Pembukuan revisi tahun 2017. Baik, anak-anak macaku di rumah, bagaimana, sudah siap? Bapak Guru sebelum kita memulai pembelajaran,
Bapak guru minta kepada anak-anakku di rumah supaya mempersiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan buku paketnya. Nah, baik anak-anak bacaku, Bapak guru akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi tanaman yang terawat dan tanaman yang tidak terawat. Tujuan yang kedua, setelah membaca cerita Lani dan adiknya, siswa mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara dengan terinci. Terus tujuan yang ketiga adalah setelah siswa menyimak pola pikir dalam membuat pertanyaan yang baik dan benar, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak-anak bacaku di rumah. Nah, ini sekarang lihat di buku paketnya, tepatnya di halaman 24. Ini ada di pembelajaran 4. Biasa saya sampaikan kepada anak-anak bahwa ketika kita membaca buku, biar buku apapun itu, sebelum kita baca kita kenali itu buku. Artinya kalau bacaan berarti kita dulu pahami judulnya. Nah, ini pembelajaran kita. Ini kita lihat ada seorang anak perempuan yang sedang mengeluarkan kata-kata. Bagaimana bunyi kata-katanya? Ini kita lihat sama-sama di buku paketnya. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Dari kata-kata yang dikeluarkan ini anak-anak, ini si anak perempuan ini, berarti kita ini sebagai manusia harus juga mempunyai kewajiban terhadap tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, pasti saya yakin dan percaya bahwa anak-anakku di rumah ada semua tanaman-tanaman di rumahnya, seperti bunga. Nah, mungkin ada tanaman-tanaman sayuran di sekitar rumahnya, di dekat rumah. Nah, jadi ini butuh perawatan. Kenapa? Karena tanaman ini sangat bermanfaat kepada kita, kepada manusia. Berarti otomatis juga tanaman juga membutuhkan perawatan dari kita, dari manusia. Nah, baik bagaimana anak? Nah, kita lanjut. Nah, ini Bapak Guru akan memperlihatkan ada gambar bagaimana anak. Ini ada gambar terlihat di rumah di layar monitornya. Ini ada 6 jenis gambar. Saya perlihatkan. Mungkin dari gambar ini anak-anak di rumah sudah bisa melihat bagaimana bentuk tumbuhan atau tanaman yang terawat dengan tanaman yang tidak terawat. Nah, contoh, ini ada bunga yang dekat-dekat saja dari kita, yang ada di sekitar kita. Kalau umpamanya bunga yang ada di rumah tidak terawat, mungkin hasilnya seperti ini. Nah, yang satunya ini kalau terawat berarti begini mudahnya gambarnya, indah. Ya. Dari segi penglihatan sangat indah. Berarti kita senang untuk menanam. Nah, begitu sebaliknya. Kalau tanamannya tidak terawat, maka kita juga bosan untuk melihatnya. Jadi, di samping dari pemandangan yang indah dan tanaman-tanaman yang terawat, itu sangat bermanfaat bagi kita. Dapat juga menghasilkan oksigen yang kita hidup ini setiap hari yang baik. Itu. Baik anak-anakku. Ya, sekarang Bapak Guru lanjut. Nah, kita lihat di buku paketnya ada sebuah cerita. Kita lihat juga gambarnya, ya, ada seorang anak perempuan yang sedang menyiram bunga. Ceritanya
Lani dan adiknya. Nah, mari kita lihat. Bapak guru akan membacakan ceritanya dan minta kepada anak-anakku di rumah supaya menyimak bacaan ini, supaya bisa membedakan bagaimana sikap terhadap tanaman yang baik dan sikap yang tidak baik terhadap tanaman. Nah, Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani luar biasa ini, tumbuh dan tumbuh. Nah, itu. Mungkin dari bacaan dari paragraf 1 ini mungkin sudah ada bayangan. Terus yang bagaimana si adiknya? Adiknya pun juga mempunyai tanaman. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Sehingga seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adiknya tidak selalu. Adiknya Lani ini selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV, bermain. Artinya dia tidak perhatikan. Maka tanaman adiknya Lani ini sehingga dia seperti dia layu, bahkan hampir mati. Jadi mungkin tanaman ini anak-anakku di rumah sudah bisa membedakan mana sikap yang baik terhadap tanaman dengan sikap yang tidak baik terhadap tanaman. Terus anak macamku di rumah bagaimana, masih semangat? Nah, ini ada 3 gambar saya perlihatkan di monitor. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Kita lihat, ini ada bagan di bawahnya yang nantinya anak-anak di rumah akan melengkapi. Nah, kita lihat gambar A ini adalah ada seorang perempuan yang menyiram bunga, dan yang gambar B ada juga seorang anak yang sepertinya dia membakar hutan. Dan yang ketiga gambar C ini sepertinya ada anak-anak yang sedang menanam tanaman, sedang menanam pohonan. Nah, jadi Bapak Guru akan memberikan dulu sedikit contoh tentang gambar yang ketiga ini, karena nantinya anak-anakku di rumah akan menjelaskan atau memberikan komentar yang 3 gambar ini. Bapak Guru akan memberikan 1 contoh. Nah, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Jadi kalau kita melihat dari gambar yang 3 gambar tadinya di atas, gambar A, yang gambar B, dan gambar C, berarti gambar A ini baik karena dengan menyiram tumbuhan, dengan menyiram tanaman secara rutin, berarti kita sudah bersikap bijak terhadap tanaman. Itu. Jadi kalau kita memberikan jawaban baik, berarti kasih lagi komentar bagaimana dikatakan baik. Nah, gambar B tidak baik. Kenapa gambar tidak baik? Karena membakar hutan itu merupakan sikap tercela dan dapat merusak lingkungan. Gambar C juga baik karena dengan menanam pohon akan menghasilkan udara yang bersih. Nah, untuk kesehatan kita yang kita gunakan sehari-hari. Baik anak-anak macamku di rumah, mungkin sudah ada gambaran nanti ini setelah kita melihat dari sekian gambar tadi ini. Sikap mungkin anak-anakku sudah mulai merancang untuk menanam tanaman paling tidak yang ada di rumah. Lalu kita ikuti bagaimana cara perawatan tanaman yang baik. Kita lanjut di pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang anak macam, mari kita perhatikan dan menelaah pola dalam membuat pertanyaan untuk mencari informasi yang lebih terperinci. Nah, mungkin ada di antara anak-anak di rumah yang bertanya, kenapa sih
ada ini pertanyaan yang kita membuat pertanyaan. Ini pertanyaan yang kita harus buat pada saat nanti diberikan tugas, karena pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan tertulis, tapi pertanyaan lisan. Baik, kita lihat ini polanya. Pertanyaan yang baik tidak ada di bawah, ada di dalam lingkaran. Pertanyaan yang baik pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin yang kriteria yang harus kita pahami. Yang pertama, contoh polanya sesuai topik. Berarti kita tentukan topiknya apa, lalu kita pertanyakan. Terus yang kedua, antar pertanyaan dengan pertanyaan lain itu harus berkesinambungan. Jangan sampai lompat-lompat. Itulah yang biasa membuat, kalau kita membuat pertanyaan sehingga ada yang pertanyaan tidak berkesinambungan, itu bukan pertanyaan yang baik. Nah, terus bagaimana pertanyaan yang baik yang selanjutnya? Kita menggunakan dengan bahasa yang baik. Menggunakan dengan bahasa yang baik, santun cara bertanyanya. Terus yang selanjutnya, ketika kita bertanya, membuat pertanyaan itu, kita fokus atau tepat sasaran apa yang kita tanyakan. Biasanya kan ada orang bertanya, panjang dulu sampai ternyata ibarat dikasih, padahal dia selalu berliku-liku. Baik, anak-anak bacaku di rumah, yang tidak kalah penting ini adalah membuat pertanyaan yang baik itu harus diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu semua kata-kata tanya. Itu semua kata-kata tanya. Kalau kita bertanya bahwa otomatis di antara ini dan di antara ini kata-kata pasti ada. Karena ini adalah kata-kata tanya. Itu menggali informasi yang lebih detail. Mungkin itu barangkali dari segi pola pikir untuk membuat pertanyaan ini. Bagaimana anak bacaku di rumah? Dari sampai di sini pelajaran kita ini, Bapak Guru, sebelum Bapak Guru memberikan tugas, mungkin kalau toh umpamanya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita mau tanyakan, Bapak Guru meminta kepada anak-anakku di rumah supaya membuat pertanyaan-pertanyaan seperti catatan kecil, lalu diberikan guru masing-masing di sekolahnya. Baik anak-anak bacaku, sebelum Bapak Guru berikan tugas, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan pertama, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh karena tanaman sangat bermanfaat bagi manusia, seperti oksigen yang diberikan oleh tanaman sangat membantu kita. Terus yang kedua, kesimpulan yang kedua, kriteria pertanyaan yang baik dan benar itu adalah sesuai topik, antar pertanyaan berkesinambungan. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa yang benar. Terus yang terakhir, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mungkin itu barangkali kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak Guru mengakhiri pembelajaran ini, Bapak Guru akan berikan tugas. Tugasnya ada 2. Tugas pertama, ini tadi lengkapilah tabel ini yang ada di halaman 26. Lengkapi tabelnya ini, gambar A, berikan komentar gambar A, gambar B, dan gambar C. Terus tugas kedua, tuliskan 3 kalimat tanya yang sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Tulis di buku catatan, tulis di buku tugas masing-masing anak di rumah, lalu berikan kepada guru masing-masing di sekolahnya atau kirim di kelasnya, di
grupnya pada guru sekolah masing-masing. Mungkin itu barangkali pembicaraan kita hari ini. Anak-anak Macatku, sebelum Bapak Guru mengakhiri pembicaraan hari ini, tak lupa Bapak Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 220 Salohe, yaitu Ibu Dharma Gede, dan seluruh rekan-rekan guru di Sekolah Dasar Negeri 220 Salohe atas segala bimbingan dan bantuannya, dan tak lupa kepada seluruh orang tua siswa yang setia mendampingi anaknya selama belajar di rumah. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan paling utama kepada seluruh tim Macas Pagaraja. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi guru pengajar dalam program pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Akhir kata, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita budayakan Wande Wan Ayat. Salam Macas.